Selain itu, peran keluarga yang kurang mendukung juga menjadi faktor penting. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa faktor: kurangnya minat baca, kurangnya akses pendidikan yang kurang menarik, dan kualitas pendidikan yang belum merata. Saya mau menghibah, hobi berkarya, tradisi juara, raih pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di WBK, Waktu Bincang Kader. Be kreatif, be positif, be inovatif. Halo semuanya, untuk kalian yang sedang mencari topik, Dan untuk kamu yang merinding sakit, atau untuk kalian yang sedang bergurau asik, jangan lupa tonton podcast kami sampai habis, karena kita bakal bikin kalian tertawa, mikir, atau jatuh cinta dengan bahasan kita kali ini. Ngomong-ngomong, udah lumayan lama nih ya aku temenin kalian semua. Saatnya kita ngobrol yang serius atau mau diseriusin. wah boleh banget tuh Mbak Udina. Halo semuanya, kenalin aku Audina Fitratul Azka sebagai anggota bidang pengkajian ilmu pengetahuan. Kali ini aku ditemenin sama Dehansa. Halo Dehansa. Halo Mbak Udina, kenalin juga nama aku Hansa Rida Febrianti sebagai Sekretaris Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan. Ngomong-ngomong nih ya, Dehansa udah tahu belum kali ini kita mau bahas apa? Hari ini kita bakal ngulik tentang literasi di Indonesia yang menurut aku udah minim banget nih zaman sekarang Mbak Udina. Nah, betul banget. Kali ini kita bakal bahas dengan santai, tapi dengan fakta-fakta yang tentunya bikin kalian semuanya mikir tentang drama literasi di Indonesia. Tentunya, aku bakal ajak kalian semua ngobrol dengan pengetahuan dan juga fakta-fakta yang seru lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang tentunya seru banget untuk dibahas, apalagi tentang literasi di Indonesia ini. Oke deh Hansa, jadi pertanyaan yang pertama, apa penyebab rendahnya tingkat literasi di Indonesia saat ini? Jadi gini Mbak Udina, untuk penyebab utama rendahnya literasi di Indonesia saat ini adalah kurangnya minat baca, kurangnya akses pendidikan yang kurang menarik, dan kualitas pendidikan yang belum merata. Selain itu, peran keluarga yang kurang mendukung juga menjadi faktor penting. Wah, berarti banyak banget ya deh Hansa ya faktor yang menyebabkan minimnya tingkat literasi di Indonesia, bukan hanya satu faktor aja. Ya nih Mbak Udina, seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi literasi di Indonesia. Dari beberapa penyebab tadi, sekarang aku pengen tahu nih deh Hansa, bagaimana dampak minimnya literasi untuk pembangunan bangsa Indonesia? Rendahnya tingkat literasi masyarakat dapat menghambat pembangunan bangsa di berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Dampak utama meliputi penurunan kualitas pendidikan, meningkatnya angka putus sekolah, kurangnya pemahaman terhadap isu-isu penting. Jadi memang sangat berpengaruh banget ya deh Hansa buat pembangunan bangsa kita. Iya nih Mbak Udina, apalagi kita sebagai generasi muda harus meningkatkan literasi di Indonesia. Lalu, apa langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan tingkat literasi yang minim di Indonesia saat ini? Pemerintah di Indonesia juga memiliki berbagai langkah untuk meningkatkan literasi di Indonesia, termasuk digitalisasi bahan bacaan, kampanye gemar membaca, dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga fokus pada menyediakan bahan bacaan yang berkualitas dan terjangkau, serta mendorong budaya membaca pada generasi muda. Memang jadi sudah ada program dari pemerintah, semoga sukses selalu buat semuanya. Kemudian bagaimana langkah-langkah yang bisa diambil masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan juga partisipasi mengenai minimnya literasi di Indonesia saat ini? Masyarakat dapat menjadi peran penting dalam meningkatkan literasi di Indonesia. Contohnya seperti pengenalan buku dan gerakan literasi. Masyarakat dapat terlibat aktif di kegiatan sekolah maupun masyarakat umum. Oke, jadi kemudian apa contoh kegiatan yang sukses untuk pembangunan literasi di Indonesia dan bagaimana kita menerapkannya di daerah yang lainnya? Contoh program sukses di Indonesia adalah Taman Bacaan Masyarakat atau TBM. TBM bisa diterapkan di daerah lain dengan menggunakan salah satu rumah warga atau balai desa. Dan yang kedua, ada perpustakaan digital. Perpustakaan digital bisa diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Itu bisa diterapkan pada daerah-daerah lain untuk bisa mengakses literasi di mana saja dan kapan saja kita mau. Wah, jadi memang nggak salah ya di Hansa ya bahwa literasi itu merupakan kunci untuk pembangunan sukses negara kita.
Wah, bener banget nih Mbak Udina. Jadi kita sebagai generasi muda harus berperan aktif, termasuk meningkatkan program TBM yaitu Taman Bacaan Masyarakat dan Perpustakaan Digital. Yuk kita dukung program ini. Wah, kayaknya topik seru kita udah mau selesai nih ya. Gimana nih teman-teman? Seru, kaget, atau sedih karena episode kita udah mau berakhir nih? Apapun perasaannya, terima kasih udah nemenin aku hari ini. Dan jangan lupa share ide kalian semua di akun media sosial IPM Hibah ya. Literasi adalah kunci untuk membuka kesempatan. Mari kita terus belajar dan berbagi pengetahuan. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Tetap semangat dan terus belajar. Sampai di sini dulu ya semuanya. Dari Jakarta ke Bandung Kota. Naik kereta dengan hati gembira. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Semoga hari-harimu tetap bahagia. SMA Hibah, hobi berkarya, tradisi juara, raih pahala. Nun wal kalami wa mayasturun. Wassalamualaikum